Kita ke informasi pertama, Saudara. Akses jalan lintas tengah Sumatera di Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara putus akibat terendam banjir. Ketinggian air bahkan mencapai 1 meter di beberapa titik. Banjir disebabkan luapan air dari Sungai Batang Angkola. Akibatnya kendaraan dari 2 arah tidak bisa melintasi kawasan ini. Para pengendara terpaksa mengantre sambil menunggu air surut. Menurut pengemudi, jalan tak bisa dilalui sejak Selasa malam. Lama antri di sini, Bang? Udah 24 jam. 24 jam? Ya. Abang dari mana mau kemana ini, Bang? Aku dari Sumbar mau ke Tanjung Balai. Mau ke Tanjung Balai. Nah, terus apa yang bisa kita lakukan, Bang? Hanya menunggu aja ya? Menunggu lah. Iya. Nggak ada alternatif lain. Ya. Tapi udah ada nggak tanda-tanda surutnya, Bang? Sampai sekarang? Belum, masih naik. Berdasarkan informasi dari Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Saudara, banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Selatan menyebabkan 8 warga meninggal dunia. Selain itu, 58 orang mengalami luka-luka dan 2.851 warga mengungsi dari 11 kecamatan yang terdampak di Tapanuli Selatan. BPBD Tapanuli Selatan saat ini mengerahkan alat berat untuk membersihkan material longsor. Banjir bandang dan longsor melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara. Pemerintah daerah dan BPBD terus melakukan penanganan darurat untuk mendata kerusakan serta memastikan warga terdampak mendapatkan bantuan. Detik-detik banjir bandang dan tanah longsor terekam video amatir warga di Desa Mardami, Kecamatan Sitahuis, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Selasa pagi. 4 orang yang merupakan satu keluarga meninggal dunia setelah rumah yang ditempati tertimbun longsor. Tingginya curah hujan sejak 2 hari terakhir juga mengakibatkan banjir bandang di Kelurahan Hutana Bolon, Tuka, Tapanuli Tengah. Banjir bandang membawa material kayu hingga hampir menutup rumah warga. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menyatakan pihaknya bersama BPBD tengah menyiapkan titik-titik evakuasi warga terdampak banjir dan longsor. Kami pemerintah sedang mengupayakan itu untuk titik-titik evakuasi. Nah, itu ada GOR, aula kami yang kami siapkan untuk menampung evakuasi warga, terutama yang banjir sangat meluas, itu ribuan warga yang terdampak. Kemudian kami berkoordinasi dengan tempat ibadah, sekolah, dan fasilitas pemerintahan lainnya yang bisa kami gunakan untuk melakukan evakuasi. Nah, di situ kami siapkan dapur umum dari Dinas Sosial dan juga pelayanan kesehatan. Tadi Kementerian Sosial juga sedang mengirimkan bantuannya dari Medan untuk digerakkan ke Sumatera, ke wilayah Tapanuli Tengah, dan juga tadi sudah berkoordinasi dengan Pak Gubernur Sumatera Utara. Beliau dalam 2 hari ini juga akan turun ke lokasi. Sementara di Kabupaten Tapanuli Selatan, banjir bandang menerjang 3 desa di Kecamatan Batang Toru. Menurut informasi dari Polsek Batang Toru, banjir bandang terjadi di Desa Garoga, Desa Huta Godang, Desa Aek Nador. Atas musibah ini, 4 orang dilaporkan hilang dan 21 orang mengalami luka-luka. Warga juga bilang akibat banjir bandang, harta benda hilang tersapu banjir. Kami sekarang ini berada di Desa Aek Nador, Huta Godang, Kecamatan Batang Toru. Saat ini sudah terjadi banjir bandang. Banjir bandang, Komandan. Jadi saat ini belum bisa kami perkirakan apakah ada korban atau tidak. Kami telah menghimbau tadi mengevakuasi dan beberapa masyarakat sudah mengungsikan. Banjir bandang juga menerjang 2 desa di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Tidak ada korban jiwa, namun warga yang terdampak terpaksa mengungsi ke rumah kerabat dan keluarga. Selain merusak rumah warga, banjir bandang juga memutus akses jalan lintas provinsi yang menghubungkan 4 kecamatan. Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdapat 7 kecamatan di wilayah Mandailing, Natal yang terdampak banjir dan tanah longsor. Kecamatan yang terparah di Kecamatan Muara Batang Garis ya, ada di 4 desa
yang kita sebut Desa Sulangading, ada Desa Utarim Baru, Desa Kapundung, Lapuk Kapundung 1, dan Ranto Panjang. Yang terparah di Utarim Baru, Kecamatan Muara Batanggadis. Kemudian ada juga di Kecamatan Batahan 3, itu pun terdapat banjir sampai masyarakatnya pun sudah mulai mengungsi. Kemudian ada lagi tanah longsor ada di Kecamatan Batang Natal dan Kecamatan Panyabuan Selatan. Hingga kini, pemerintah daerah dan BPBD terus melakukan penanganan darurat, mendata kerusakan, serta memastikan warga terdampak mendapat bantuan. Tim Liputan Kompas TV, Sumatera Utara. Untuk mengetahui penanganan pasca banjir bandang dan longsor yang menerjang sejumlah wilayah di Sumatera Utara, kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Emir Syahpurba dan juru kamera Bahri. Selamat siang Emir, total ada berapa kabupaten kota yang diterjang banjir dan longsor? Update-nya sudah ada berapa korban jiwa? Ya, selamat siang Bella dan juga saudara. Akibat cuaca ekstrim yang terjadi beberapa hari terakhir ini, setidaknya di Sumatera Utara ada beberapa kabupaten yang saat ini diterjang bencana alam. Seperti halnya di Tapanuli Selatan, Bella dan juga saudara, saat ini jalan lintas tengah yang berada di Tapanuli Selatan mengalami lumpuh total akibat meluapnya Sungai Batang Angkole yang persis berada di pinggir jalan, di mana banjir setinggi 1 meter tersebut mengakibatkan kendaraan tidak dapat melalui jalur tersebut dan mengakibatkan antrian kendaraan yang mengular. Sehari sebelumnya, Bella dan juga saudara, banjir bandang terjadi di Tapanuli Selatan. Banjir dengan material kayu menyapu 3 desa di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan. Dari data yang saya himpun dari BNPB, saudara, setidaknya ada 8 orang korban jiwa dan juga 58 orang luka-luka akibat bencana alam banjir bandang tersebut. Selain di Tapanuli Selatan, Bella dan juga saudara, sehari sebelumnya atau pada Selasa kemarin juga terjadi bencana alam berupa longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah yang mengakibatkan 4 orang yang merupakan satu keluarga meninggal dunia akibat rumah yang mereka tempati diterjang material longsor. Sedangkan itu, Bella dan juga saudara, di Tapanuli Utara, puluhan rumah warga terdampak akibat adanya banjir dan juga 2 jembatan terputus sehingga akses jalan ataupun akses warga juga terganggu akibat adanya banjir bandang ini. Sementara itu untuk saat ini pemerintah daerah ataupun pemerintah setempat masih fokus untuk melakukan evakuasi, dan seperti yang di Tapanuli Tengah, Bella dan juga saudara, sudah disiagakan dapur-dapur umum dan juga tempat pengungsi agar warga mendapatkan tempat untuk berlindung dan juga distribusi logistik dan distribusi bantuan berupa makanan dan juga bahan-bahan pokok dapat segera disalurkan. Memang Bella dan juga saudara, belakangan ini cuaca ekstrim terus menerpa Sumatera Utara. Seperti halnya hujan dengan intensitas tinggi. Dan memang Bella dan juga saudara, jika kita melihat pemberitahuan dari BBMKG wilayah 1, sudah menghimbau bahwasannya akan terjadi cuaca ekstrim, sehingga warga dihimbau untuk tetap waspada akan terjadinya tanah longsor, banjir bandang, dan juga angin kencang yang dapat berpotensi menumbangkan pohon-pohon besar yang ada, Bella. Emir, lalu evakuasi warga seperti apa prosesnya? Karena kalau tadi menurut Anda kan cuaca di sana juga masih belum menentu seperti itu. Ya Bella dan juga saudara, benar sekali cuaca ekstrim masih menerpa seperti kemarin. Bella dan juga saudara, intensitas hujan yang tinggi sempat menghalangi proses pembersihan jalan yang terkena material-material longsor, sehingga pada saat ini evakuasi dan seperti pembersihan jalan yang terkena material longsor masih terus dilakukan. Sama halnya juga seperti evakuasi warga baik yang terdampak banjir ataupun rumahnya terkena longsor, saat ini masih dilakukan evakuasi oleh tim gabungan dan pemerintah setempat, Bella. Emir, lalu apakah ada pengungsian yang disiapkan dan apa saja bantuan yang dibutuhkan warga saat ini? Ya tentunya Bella, jika kita melihat bencana alam seperti banjir bandang dan longsor ini,
seperti yang saya sebutkan tadi, untuk pemerintah Tapanuli Tengah sudah menyediakan posko-posko pengungsian dan juga dapur umum dan sudah memastikan distribusi logistik untuk para pengungsi. Tentunya yang dibutuhkan oleh para pengungsi itu adalah logistik seperti bahan pangan dan juga selimut dan juga tentunya obat-obatan, mengingat cuaca ekstrem ini memungkinkan warga lebih berpotensi untuk terkena sakit, Bella. Baik, warga saat ini membutuhkan bahan pangan, selimut dan juga obat-obatan. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Emir Syahpurba dan juga Bahri langsung dari Medan, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali.